kita di podcast Catatan Salik. Oh ya, sebelumnya aku mau kenalin dulu ya, aku Ika. Aku Alvina, aku Nia. Oh ya, kalian sadar gak sih guys, kayaknya zaman sekarang itu kayak cepet banget perubahan gitu. Terus kayak menurut kalian nih ya, kita harus beradaptasi gitu gak sih? Wah, harus banget sih, kayak yang tadi kamu bilang ya, zaman sekarang tuh cepet banget berubahnya. Kayak dari segi teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga penggunaan sosial media. Kalau kita nggak bisa beradaptasi sama hal itu semua, kita bakal ketinggalan zaman dan juga gaptek. Iya bener banget, dan perubahan itu adalah suatu hal yang pasti, artinya gak ada yang bisa bertahan tanpa melakukan perubahan. Dan kalau kita beradaptasi, kita akan selangkah lebih maju dari orang-orang yang gak mau bertaruh dengan keadaan, dengan orang-orang yang gak mau keluar dari zona nyaman gitu. Gitu. Terus kenapa ya kita akan ada selalu perubahan dan memang harus keluar dari zona nyamannya gitu? Oh, karena ya guru kita tuh juga pernah bilang bahwa segala sesuatu selain Allah itu pasti berubah dan sifatnya itu nggak stagnan. Karena ini merupakan konsekuensi dari manifestasi nama Allah yaitu Al-Hayyu, yang artinya tuh segala sesuatu yang hidup itu hakikatnya tuh sedang berjalan dan pasti bergerak untuk perubahan. Gitu. Terus kan ada nih orang yang nggak bisa adaptasi atau nggak punya kemampuan beradaptasi gitu, kayak nggak mau keluar dari zona nyamannya, kayak udah stuck banget nih sama apa yang dia jalaninya gitu. Itu gimana? Wah bahaya banget sih kalau kita nggak mampu beradaptasi. Contoh kecilnya aja nih ya, kalau misalnya kita nggak beradaptasi sama teknologi atau cara bersosialisasi dengan sosial media, maka kita akan ketinggalan banyak info-info penting dan juga kita akan gaptek. Dan hal ini juga berlaku untuk kita sebagai hamba Allah. Maksudnya gimana tuh, Pi? Nah, kalau kita nggak punya kemampuan beradaptasi sebagai hamba Allah, maka kita akan tersingkirkan dari lingkaran kedekatan bersama kekasih-kekasih Allah. Karena kekasih Allah itu adalah orang-orang yang pikirannya maju, orang-orang yang dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Kalau gitu hal apa aja sih yang harus mempunyai kemampuan beradaptasi sebagai hamba Allah yang baik itu? Oh, kalau itu contohnya ketika ada musibah dan juga nikmat serta takdir-takdir yang Allah kasih ke kita. Maksudnya kan kayak musibah, nikmat itu kan kita nggak tahu kapan terjadinya. Oh iya, itu justru karena itu loh. Justru karena kita nggak tahu kapan terjadinya, jadi kita harus beradaptasi terlebih dahulu dan menyiapkan antisipasi untuk hal-hal tersebut. Oh gitu ya. Terus gimana sih caranya tuh kita beradaptasi? Nah, kita tuh harus terus-menerus beradaptasi dengan cara mengantisipasi realita yang mengiringi perubahan. Nah, kita juga harus terus-menerus sadar bahwa kita telah banyak kehilangan manfaat kehidupan. Jangan sampai kita kehilangan untuk kedua kalinya. Nah, terus juga kita harus sadar dengan kehidupan sosial. Contohnya kita harus mengajak orang kepada kebaikan, terus ngasih orang manfaat. Itu adalah hal utamanya sih. Ah iya bener banget. Selain kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain, cara kita beradaptasi selanjutnya tuh dengan cara bersyukur. Nah, gimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan cara ngembangin diri kita, ngembangin skill, pemikiran. Nah, jangan sampai kita cuma sibuk sama kesenangan dunia aja. Kayak Quran surat Al-Imran ayat 14, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya itu, zuyyina linnasi hubbus syahawati. Allah itu bakal bikin mereka mencintai apa yang mereka inginkan. Berupa apa? Minan nisa'i wal banina, yaitu berupa pasangan-pasangan mereka dan juga anak-anak mereka. Dan wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan juga mereka akan dibuat cinta sama harta benda mereka berupa emas dan perak, dan juga wal khaylil musawwamati, yaitu kuda-kuda mereka. Mungkin kalau di zaman sekarang tuh kendaraan-kendaraan mewah ya. Terus habis itu ada wal an'am, peternakan, dan juga wal harth, ladang-ladang mereka. Padahal dalika mata'ul hayatud dunya, padahal itu semua tuh cuma kesenangan dunia gitu loh. Terus juga Allah juga berfirman, wallahu indahu husnul ma'ab.
sesungguhnya tuh Allah tuh bersama orang-orang yang mau kembali kepadanya gitu. Terus kayak misalnya nih kita udah berusaha beradaptasi, tapi tetap masih ada aja kayak dikasih musibah gitu. Sebenarnya musibah itu adalah hal yang pasti. Kalau kita sudah berusaha untuk beradaptasi tapi kita masih mendapatkan musibah, ya itu nggak apa-apa. Setidaknya musibah itu nggak terlalu terasa berat buat kita karena kita sendiri udah tahu bagaimana cara menghadapi musibah tersebut. Terus gimana nih sama orang-orang yang merasa dirinya nggak mampu berubah? Nah, kita bakal kalah sama keadaan dan kita akan termasuk orang-orang yang gagal menghadapi musibah. Nah, terus apalagi nih jangan sampai kita menyalahkan takdir atau bahkan kita bawa-bawa lahul mahfuz. Ih, bener. Contohnya nih ya, kita kan tahu nih ya, cuaca tuh nggak nentu, kadang panas, kadang hujan. Terus kita tahu sebenarnya cara antisipasinya itu bawa jas hujan, dan ternyata kita nggak bawa jas hujan, terus hujan. Terus tiba-tiba dengan seenaknya kita ngomong, wah ini sih takdir Allah nih, diuji nih, dicoba nih. Enggak guys, enggak gitu konsepnya. Jadi kita harus antisipasi dulu. Nah kalau misalnya udah antisipasi dan ternyata hujan kan enak, tetap punya jas hujan buat ngelindungin kita. Benar-benar. Dan orang-orang yang gak berani keluar dari zona nyaman itu biasanya adalah orang yang gak percaya dengan perubahan. Padahal kayak ada hadis yang mengatakan bahwa al-ayamu dualun wa syai'un muhalun dawamun hal. Hari-hari itu terus berganti, gak mungkin hari-hari itu hanya mekanistik saja. Dan perubahan ini adalah bentuk kinerja Allah di semesta ini. Gitu. Tapi Rasul kan pernah bilang gak sih kayak kita tuh harus beradaptasi gitu? Oh ada, dalam hadis Tirmizi Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum biman yahrumu alan nar, mau nggak aku kasih tahu orang-orang yang diharamkan dari api neraka, yaitu tahrumu ala qoribin hayyinin layinin wasahlin, yaitu diharamkan bagi mereka yang qoribin mudah akrab dan mudah dekat, hayyinin lemah lembut, layinin mudah bergaul, dan juga sahlin mudah beradaptasi. Gitu. Terus juga Allah tuh berfirman ya dalam Quran surat Ar-Rod ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya Allah itu nggak bakal melakukan perubahan pada kita kalau kitanya tuh nggak ngubah diri kita sendiri. Benar-benar. Wah bagus banget ya, padahal udah ada kayak hadisnya gitu. Terus masih ada banyak orang yang nggak mau berubah atau keluar dari zona nyamannya gitu. Ada nggak sih guys kayak faktor-faktor mendiskresikan untuk orang bisa berubah gitu, yang nggak mau berubah? Nah, ada nih faktor-faktor yang mendistraksi orang untuk nggak mau berubah. Yang pertama itu ada al-awaid, adat atau kebiasaan. Misalnya kalau kita berada di lingkungan atau circle yang toksik, maka kita tuh nggak akan bisa untuk mengembangkan diri kita. Kita akan ke bawah sama kehidupan mereka yang mungkin kurang bagus. Dan juga kita akan jadi malas belajar, malas untuk mencari tahu gitu. Nah terus faktor yang kedua tuh ada doyikul ufki atau cara pandangnya sempit. Kita tuh menganggap bahwa nggak ada peluang atau jalan untuk kita menuju perubahan. Nah terus yang ketiga itu juga ada khauful mustaqbal, takut akan masa depan. Jadi karena dia saking takutnya dia keluar dari zona nyaman atau saking takutnya sama masa depan, jadi yang dia pikir tuh jalan yang udah dia pilih ya udah bener gitu loh. Dan padahal sebenarnya kalau dia mau nyoba-nyoba cara lain bisa aja dia dapat yang lebih kan. Nah terus yang keempat itu ada riayatu mafizonihi minal amni wal istimror, yang artinya tuh mereka cuma percaya sama prasangka mereka dan persepsi mereka. Maksudnya tuh kayak tadi mereka tuh mikirnya cara mereka yang paling benar, dan itu udah satu-satunya cara yang paling benar lah menurut mereka dan sesuai apa yang mereka mau. Nih, ada nih faktor yang terakhir yaitu asyakku fi wa'dillah atau ragu terhadap janji Allah. Artinya kita tuh nggak yakin sama balasan Allah, padahal ada qaul yang mengatakan bahwa al jazau min jinsil amal, segala perbuatan kita tuh pasti akan dibalas sama Allah sesuai dengan kapasitas yang telah kita berikan juga. Nah jadi kesimpulannya adalah
karena kita tahu nih kehidupan itu nggak stagnan dan pasti berubah ya kan, dan gak mekanistik juga sesuai apa yang kita mau. Kita harus bisa beradaptasi dengan cara mempunyai antisipasi untuk hal-hal tersebut. Kayak contohnya tuh kayak sedia payung sebelum hujan. Iya, betul. Terus ada juga kan kayak Allah nggak akan mengubah kaum jika kaum itu mau berubahnya duluan gitu kan. Betul. Dan perubahan itu akan terus ada, dan perubahan itu pasti terjadi, dan kita tuh harus mampu untuk beradaptasi, jangan sampai kita kalah dengan keadaan. Dan juga Allah tuh pasti udah kasih jalan untuk kita, tapi gimana kitanya aja untuk beradaptasi, jangan sampai kita nyalahin takdir atau musibah, padahal musibah itu sendiri adalah hal yang kita gagal dalam mengantisipasinya. Benar-benar. Kayaknya udah ya, pembahasan kita segitu aja ya. Nah, oke guys, untuk podcast kita kali ini cukup sampai di sini, dan jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terus jangan lupa ditunggu podcast selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.